Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wajid Santoso. Channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kami dapat pelanggan Mobilio 2017 hasil 2019, kilometer sekitar 60 ribuan. Mobil ini include pakai cermat dari dealer, jadi selalu ikut pakai cermat. Ini pakai cermat sudah habis, diserahkan atau serviskan kepada kami, dipercayakan kepada kami untuk menyervis. Keluhannya adalah RPM-nya drop. Pelanggannya ini juga agak bingung kenapa, karena servisnya rutin di dealer pakai cermat, tapi kok kenapa kok RPM-nya drop. Kemungkinan besar saya beritahukan kalau servis cermat itu di dealer kemungkinan tidak include perawatan mesin, karena perawatan mesin itu harus nambah sendiri, atau pembersihan throttle ada biaya sendiri yang harus ditambahkan. Ini unitnya Mobilio 2019, KM-nya 60.000. Yang barusan masuk tadi ya, yang tadi kan bikin konten ini yang bocor long terot, kalau ini yang bocor shockbreaker. Ngedropnya seperti apa teman-teman? Mari kita lihat, saya tunjukkan. Kalau RPM ya di mobil itu pengaruhnya adalah dari ininya, dari throttle-nya RPM itu. Ya, ini saya masuk ke dalam mobil, saya starter. Terutama terlihat besar itu di AC ya, AC-nya di on kan. Ya, ini kita lihat jarumnya RPM. Ini di 900 normal, saya gas. Nah, ini turun sampai ke 600 baru naik lagi. Itu tandanya ngedrop teman-teman. Saya gas lagi ya. Ya, turun sampai 600, naik lagi. Saya gaskan. Jadi kalau mobilnya pelanggan teman-teman seperti ini, nih, saya gas, ya dia turun, mesinnya terasa getar, kamera saya juga getar, dia naik lagi. Itu kemungkinan besar adalah throttle bodinya yang kotor, perlu dibersihkan dan perlu di learning. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman yang punya mobil unit Honda yang DBW, drive by wiring, yang throttle bodinya tidak pakai kabel seperti Mobilio, JSGE, Frit, yang throttle bodinya dia digerakkan oleh sensor, oleh bukan dari seling biasa. Seperti kalau Jazz GT3 DS itu pakai seling, tidak perlu learning. Kalau mobil-mobil baru yang pakai DBW yang tanpa seling itu harus di learning pakai scanner teman-teman. Honda itu tidak bisa di bypass atau di manual. Jadi kalau maaf kalau ada yang meniru pembersihan saya yang gagal, yang di pembersihan throttle tanpa learning itu gagal, itu kemungkinan besar throttle mobilnya teman-teman itu kotor sekali atau menggumpal sekali di dinding-dinding dari throttle-nya. Itu karena dia kalau dibersihkan otomatis pembacaan butterfly atau kupu-kupu dari throttle-nya itu sudutnya pasti akan berubah, dan itu harus di learning, diadaptasi pakai scanner. Oke, ini sudah tahu ya tadi ngedropnya, terutama di AC on terasa getar sekali di mobil. Bukan getaran dari engine mounting ya, tapi getaran dari dropnya mesin. Ini saya akan buka dulu kondisi throttle-nya dan cek businya. Ini pelanggannya minta servis basic yang biasa. Kalau teman-teman mau tanya harga jasa kami servis mesin itu mulai 250.000 sampai 650.000, tergantung keluhan, tergantung kondisi mobil teman-teman dan kebutuhan mobil teman-teman. Oke, saya matikan dulu AC-nya. Kalau tanpa AC tidak seberapa kerasa, kan bebannya tidak seberapa tinggi. Nah, masih stabil rasanya di AC. Oke, saya buka dulu throttle-nya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini sudah saya lepas bagian filter udaranya. Kondisi filter udara memang sudah 30.000 ya, kan cermat itu kan 30.000 diganti include filter udaranya. Ini sudah jalan KM 60.000. Jadi sudah jalan 30.000, harusnya ini ganti. Kondisinya seperti ini. Throttle bodinya seperti ini. Ini belum saya lepas. Ya, coba disenteri lagi. Seperti itu teman-teman. Ini ya, mengumpal sekali nih. Nanti saya buka, saya overhaul biar tahu ininya. Oh iya, coba sama injak gas. Ya, ini gasnya seperti ini.
Tuh ya. Seperti ini teman-teman. Kelihatan ya. Seperti itu. Ya ini kan seperti gunung ini ya. Teman-teman lihat. Seperti gunung. Ya, kelihatan ya. Ini loh. Saya megangi ini lighting ya. Nah. Ya. Ini seperti gunung ya. Jadi dia kalau teman-teman kondisi seperti ini dibersihkan dengan metode yang tanpa learning itu pasti tidak bisa, karena pembacaan dari butterfly ini ya ini itu dia beda bacanya seperti ini. Teman-teman lihat ya. Ya, ini kan seperti gunung ini ya. Ini dari baru tidak pernah dibersihkan. Saya putusi dari baru tidak pernah dibersihkan karena itu tadi pakai perawatan cermat itu tidak ikut membersihkan mesin. Itu harus nambah sendiri teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini kelihatan ya teman-teman. Kita bandingkan sama yang habis kami servis ya, yang habis kami servis mobil ini masih proses learning mobilnya. Ada proses learning. Nah, bersihnya dilihat. Ya, bersihnya dilihat. Beda ya. Ya. Ini kan perawatannya rutin seperti ini. Ya. Yang ini tadi seperti ini. Nah, kelihatan ya. Oke, habis ini saya overhaul biar tahu lebih jelas. Ini mau dilepas sama Mas Dimas throttle-nya. Biar teman-teman tahu. Seperti ini teman-teman. Throttle bodinya. Oh. Ini dari baru rasanya tidak pernah dibersihkan. Oh, seperti ini. Kalau ini teman-teman metode yang ikut saya tanpa lepas aki, tanpa lepas soket ini, lepas main aki ya pasti RPM-nya akan naik. Karena ini harus di learning seperti ini. Ini learning, proses learning. Ini pakai scannernya Mas Dimas. Nunggu komplit mobil ini. Kondisi mesin nyala sekitar 10 menit di learning. Oke. Ya. Jadi kalau RPM di mobil-mobil baru pengaruh RPM adalah dari throttle body ini teman-teman. Kalau tenaga juga bisa, sangat pengaruh utama. Ibaratnya kalau di manusia ini adalah hidungnya. Kalau hidung kita buntu mampet kan kita bernafas tidak enak. Ya. Habis ini kita buka busi dan EGR. Kalau busi ini pakai cermat diganti di 40.000. Ini sekarang KM 60.000. Kita nanti lihat kondisinya, tapi tidak usah saya record, saya tunjukkan waktu di lepas saja biar durasi tidak terlalu lama ya. Teman-teman, saya buka throttle butterfly-nya. Jangan ditiru ya, kalau ditiru seperti ini harus punya scanner buat lernya. Ini kotorannya menggumpal, debu-debunya menggumpal seperti gunung seperti ini. Ini biasanya nanti dindingnya akan seperti korosi teman-teman, sayang. Kalau perawatan throttle-nya rutin itu dindingnya bisa bersih, kalau ini nanti kemungkinan besar bisa korosi. Disarankan berapa kali sekali pembersihan throttle itu adalah per 10.000 km untuk pembersihan throttle body setiap 10.000 km. Kita bersihkan dulu, tetap pakai cairan cleaner biasa, nanti saya record lagi. Ini tidak sampai korosi di dinding-dindingnya throttle. Biasanya korosinya itu seperti kayak lubang-lubang jeglong-jeglong gitu ya, ini ya dindingnya ini. Karena saking lamanya keraknya di sini membandel sehingga bikin permukaan dari throttle bodinya itu ini berlubang atau korosi. Ini sudah bersih bagus, aman. Nanti kita pasang, kita learning. Ini masih dibuka kondisi dari EGR sama businya. Sekali lagi jangan ditiru ya pembersihan seperti ini, karena kalau tidak punya scanner RPM mobil teman-teman akan tinggi. Mohon maaf bila teman-teman yang meniru adegan saya pembersihan throttle body tanpa learning, bila RPM-nya tinggi, ya saya mohon maaf karena itu banyak sekali pelanggan yang sukses dengan cara itu. Tapi kalau yang kotornya seperti ini tadi, ya tidak bisa karena pembacaan dari skep atau valve dari butterfly-nya ini throttle body ini pembacaannya beda sudutnya. Ini EGR sudah turun. EGR juga belum pernah dibersihkan dari baru, kelihatan hitam pekat ini. Oke, nanti kita bersihkan dulu. Kalau EGR pembersihannya biasa pakai cleaner aja, cleaner terserah mereknya, sama kita cek busi. Habis itu kita pasang, tidak usah saya record, saya tunjukkan perbedaannya nanti ya. Ya teman-teman, sudah dirakit semua throttle-nya, EGR-nya sudah dibersihkan. Ini saya tunjukkan teman-teman sebelum di learning, RPM-nya pasti akan tinggi seperti ini.
ya, nyantol seperti ini. Itu efek karena throttle body Honda kalau habis dibersihkan itu minta di learning ya teman-teman. Ini tanpa AC. Tanpa AC, saya AC kan masih tinggi terus. Nyantol, ya kan? Nyantol 1500. Ini dipakai sih enggak apa-apa, cuman enggak nyaman. Bahan bakar juga pasti akan boros. Terasa gasnya besar sekali. Mobilnya ini Matic. Oke, sekarang kita pakai metode seperti biasa, kita learning. Ini pakai scannernya Mas Dimas. Jadi kalau scanner saya kan HP-nya pecah itu ya. Ini saya off-kan dulu. Ini ya kalau teman-teman tanya scanner ini pakai apa, ini pakai merek Launch tetap, tapi kalau tipenya punya Mas Dimas saya enggak tahu tipe apa, mungkin Golo kalau enggak salah. Dulu beli harganya 6.500.000 kalau punya Mas Dimas. Kalau punya saya tipe Launch Diag, belinya dulu 5.200.000. Nah, ini proses learning. Learning itu softwarenya ya, softwarenya yang kita reset. Tadi kan kalau throttle body itu hardwarenya. Ya ini sekarang softwarenya. Kalau dari sini kan RPM-nya pasti akan tinggi. Ini juga langsung reset SCM. Oke, ini banyak di video-video saya, jadi tidak usah saya jelaskan. Ya teman-teman, kalau ada pembersihan seperti itu nyantol, itu harus dilakukan seperti ini. Bisa ke bengkel-bengkel terdekat yang punya scanner seperti ini bisa, atau ke dealer. Kalau ke dealer agak mahal biayanya. Ke bengkel-bengkel aja yang punya scanner universal seperti ini bisa. Pokoknya ada scannernya, ada menu throttle learningnya. Ini sekarang saya tinggal ini aja, ngomplitkan learningnya. Sebenarnya kalau tidak komplit tidak apa-apa, nanti beberapa saat dia akan komplit sendiri. Cuman kita kan tidak perfect, tidak maksimal ya. Jadi sekalian aja kita lakukan adaptasi idle sampai dia komplit. Ini sampai komplit teman-teman. Saya starter ya, starter ya. Bentar teman-teman, ada telepon ya, bentar ya. Sorry teman-teman, ada telepon ya. Ini HP-nya jadi satu lagi buat ngerekam ya, buat telepon, bukan yang edit-ngedit ya. Memang kondisinya seperti ini. Ini saya starter. Oke. Saya AC. Suhu ini 84 derajat Celcius. RPM-nya 1000. Saya gas. Sudah tidak ngedrop, dia sudah mau turun di bawah 1000. Sudah normal RPM-nya, tinggal kita proses adaptasi idle-nya sampai komplit ya. Dia sudah mau turun. Kalau dia ada nyantolnya tadi sedikit itu normal. Ya, ini normal, dia nyantol segitu langsung turun. Kalau ini digas ini putus, ini juga normal, tidak usah khawatir. Memang seperti itu, ada limitnya dari pabrikan. Sekarang kita tinggal matikan AC, kita gas sampai suhunya 96 derajat Celcius, sampai ibaratnya kipas 2 itu di depan nyala dengan ditandai fan control low ini on. Terus ininya idlernya akan learning sendiri sekitar 10 sampai 15 menit. Dia akan komplit. Setelah itu sudah beres, mobilnya sudah bisa keluar. Oke, ini proses learning. Ini tidak bisa diapa-apakan, dia learningnya maunya sendiri dengan tutorialnya ya. Ini learning sampai dia selesai, ada tulisan atau menu di sini tulisan komplit. Ini biasanya berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Ini tidak akan saya record karena agak lama. Ini dibiarin tanpa ada AC, tanpa ada lampu-lampu. Gas tidak boleh diinjak atau dirubah. Proses learningnya ini ya. Oke, saya skip dulu. Ya teman-teman, ini ada proses adaptasi idle-nya sudah komplit, sudah oke. Ya, sudah komplit ya. Terus kita coba RPM-nya. AC di on kan. Kita gas. Oke, sudah normal, udah ngedrop. Tidak ada yang nyantol juga. Nah, ini nyantol sedikit tidak apa-apa. Dan tidak ngedrop. Stabil di angka sekitar 800 sampai 950 saat AC on. Kalau tanpa AC malah justru lebih ringan, tanpa beban soal dia. Oke, sementara ini aja sharing-sharing kali ini. Jadi teman-teman yang punya servis berkala di dealer resmi gratisan, itu pembersihan throttle body tidak include
untuk free service Honda ya, yang saya tahu ya. Jadi harus nambah sendiri. Nah, jadi nambahnya di pelanggan ini dipercayakan kepada kami. Oke, sementara itu aja. Kalau mau membersihkan total body, kalau tidak punya scanner jangan dilakukan, karena harus punya scanner yang support. Ini bukan OBD biasa, scanner. Harganya kalau mau teman-teman tahunya, harganya antara 5 juta sampai 6 juta untuk scannernya. Proses sambungnya ini melalui dari Bluetooth ke Android. Kalau yang pakai laptop itu yang scannernya Honda, jarang saya keluarkan karena loadingnya agak lama, karena pakai Windows yang lama XP. Sementara kali ini itu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan bosan sharing dengan saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam suluran, saya selalu, terima kasih.